Santapan Harian Sabtu, 21 Oktober 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-40, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-47. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Sebelumnya, mari kita berdoa. Betapa kami mencintai firman-Mu ya Allah. Kami hendak merenungkannya sepanjang hari. Dan di saat ini, di dalam keteduhan bersama-Mu, kami akan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus Yesus, kami berteduh. Amin. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku dibawanya. Dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berbicara kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Lihat, di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan itu. Dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjangnya 6 hasta. Hasta ini setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu, tebalnya 1 tongkat dan tingginya 1 tongkat. Lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur dan menaiki tangganya. Ia mengukur ambang dari pintu gerbang itu 1 tongkat lebarnya. Kemudian ia mengukur kamar jaga, panjangnya 1 tongkat dan lebarnya 1 tongkat, dan jarak antara 2 kamar jaga adalah 5 hasta. Dan ambang pintu gerbang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah 1 tongkat. Kemudian ia mengukur balai gerbang itu 8 hasta, dan tiang temboknya 2 hasta, dan balai itu ada di sebelah dalam. Mengenai kamar-kamar jaga yang di pintu gerbang sebelah timur itu ada 3 kamar pada tiap sisi. Ketiga-tiganya sama ukurannya dan kedua tiang tembok pada kedua sisi sama juga ukurannya. Lalu ia mengukur lubang pintu gerbang itu. Lebarnya sebelah dalam adalah 10 hasta dan lebarnya sebelah luar 13 hasta. Di bagian muka dari kamar-kamar jaga itu ada sekatan yang berukuran 1 hasta dan demikian juga ukuran sekatan di sebelah yang lain. Dan ukuran kamar jaga itu adalah 6 hasta pada kedua belah pihak. Lalu ia mengukur pintu gerbang itu dari dinding belakang kamar jaga yang satu sampai dinding belakang kamar jaga yang lain, melalui kedua pintu sekatan itu. Lebarnya 25 hasta. Ia mengukur juga balai gerbang itu 20 hasta, dan sekeliling balai gerbang itu adalah pelataran. Dari muka pintu gerbang luar sampai balai gerbang sebelah dalam 50 hasta. Pada sekeliling pintu gerbang itu di bagian dalam ada jendela-jendela dengan bidai, yaitu di kamar-kamar jaga dan pada tiang-tiang tembok, dan begitu juga pada balai gerbang. Dan pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon korma. Lalu dibawanya aku ke pelataran luar. Sungguh, sekeliling pelataran itu ada bilik-bilik yang jumlahnya 30. Dan bilik-bilik itu dibangun di atas sebuah lantai batu. Dan lantai batu itu ada di samping pintu-pintu gerbang mengikuti panjangnya. Itulah lantai batu bawah. Kemudian ia mengukur lebar pelataran itu dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam 100 hasta. Lalu ia berjalan di depanku menuju ke utara.
Sahabat santapan harian, saat Yehezkiel mendapat penglihatan dari Tuhan, dia dan bangsa Israel sedang berada di tahun ke-25 sesudah pembuangan di Babel. Mereka sangat menderita dan sedih, terutama ketika mengingat bait Allah yang telah hancur. Tidak mudah mengembalikan kepercayaan bahwa kelak bait Allah akan dipulihkan lagi. Yehezkiel diperintah Allah untuk mengabarkan penglihatan ilahi kepada orang Israel yang menderita dalam pembuangan agar mengetahui dan memahami kebenaran, yaitu bahwa Allah akan membangun kembali bait suci yang baru. Yehezkiel dibawa mengunjungi bagian terluar bait suci, yakni gerbang timur, utara, selatan, lalu pelataran dalam yang memuat 2 meja persembahan serta 2 bilik yang masing-masing diperuntukkan bagi penyanyi dan kaum Lewi. Gerbang adalah pintu masuk dan pelataran adalah tempat berkumpul pertama bagi umat yang datang beribadah kepada Allah di bait suci. Melalui penglihatan ilahi ini, Yehezkiel harus memberitahukan bahwa Israel yang ditolak telah diterima kembali. Penglihatan Nabi Yehezkiel akan bait suci baru dapat dipahami sebagai penyataan kehendak Allah kepada 2 pihak. Pertama, orang Israel sebagai pihak yang akan diberitahu agar percaya. Kedua, Yehezkiel sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberitahu. Kedua pihak saling terhubung. Namun demikian, Yehezkiel yang akan menyampaikan berita harus melihat dengan teliti, mendengar dengan sungguh-sungguh, dan memperhatikan baik-baik segala sesuatu yang Tuhan perlihatkan. Yehezkiel harus bisa melakukan perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita diperintah untuk memberitahukan kebenaran sesuai kehendak Tuhan tentang penerimaan dan pemulihan kembali umat Allah. Kita diingatkan untuk percaya akan pemulihan yang Allah karuniakan. Karenanya, hiduplah sesuai pemulihan itu dengan bersyukur. Berdoalah juga bagi semua orang percaya yang diutus untuk memberitakan kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur dapat mengandalkan-Mu. Tolonglah kami untuk membagikan kabar baik tentang diri-Mu kepada sesama. Di dalam kasih dan cinta-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.